terhormat Bapak Ibu penilai PPG dalam jabatan 2022, perkenalkan nama saya Ratna Pasaribu SPD, Guru Mapel IPS UPT SMP Negeri 2 Pangandaran. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 UPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di UPT SMP Negeri 2 Pangandaran. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 9A dengan materi pokok perdagangan internasional. Berikut video uji kinerja saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini, Nak? Baik. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Sehat. Jadi semangat untuk belajar. Semangat. Pagi-pagi harus semangat ya. Semua udah sarapan belum dari rumah? Sudah. Sudah. Yang belum jangan lupa nanti sarapan ya. Nah, perhatikan dulu posisi duduknya, Nak. Sudah rapi? Sudah lagi sampai ya? Ya, oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Untuk kelas, si Saril, siapkan Nak. Dan pimpin doa. Siap, ya. Sebelum kita belajar bersama menurut agama kepercayaannya masing-masing. Maka mulai. Doa selesai. Terima kasih ya, teman-teman ya. Nah, sekretaris Sarifah, gimana Nak? Hadir nggak semua teman-temannya? Dia nggak datang? Siapa namanya Nak? Oh, alasannya kenapa? Ada keterangannya? Oke, nanti kita tanya kabar si aja ya. Nah, yang lain hadir semua ya. Ya, terima kasih ya buat sekretaris ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita buat dulu yel ya. Semangat ya. Ya, Bu. Oke. Nah, tadi udah latihan ya. Anak ibu, semangat belum belajar? Udah siap belum? Semangat, Bu. Berapa siap? 100%. Ya, oke. Nah, sekarang ibu mau mengingatkan dulu pelajaran minggu lalu. Ingat dulu. Nah, kira-kira pelajaran minggu lalu itu tentang apa, Nak? Globalisasi. Iya, tentang globalisasi. Nah, sekarang masih ingat nggak pengertian globalisasi itu apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba si Alia. Globalisasi adalah terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antar masyarakat di seluruh dunia. Iya, sistem komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Bagus. Terima kasih untuk Alia. Nah, kira-kira upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Siapa yang tahu kira-kira yuk? Iya, bisa kira coba. Upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi adalah menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Iya. Terima kasih, bagus untuk Sakina. Menyiapkan SDM yang kompeten. SDM itu apa, Nak? Sumber daya Iya, sumber daya manusia. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten supaya bisa bersaing di dunia. Nah, apa sih hubungannya globalisasi dengan materi kita yang akan Ibu ajarkan hari ini dengan perdagangan internasional? Ada nggak hubungannya? Globalisasi dengan perdagangan internasional? Apa kira-kira hubungannya? Dengan adanya globalisasi, maka perdagangan internasional nah, oke. Nah, Ibu anggap kalian sudah ingat pelajaran minggu lalu tentang globalisasi. Nah, sekarang kita mau membahas dulu pelajaran untuk hari ini, yaitu tentang perdagangan.
internasional. Nah, sebelum mempelajari budaya internasional ini, anak itu harus sudah siap, harus tetap semangat untuk belajar. Nah, materi hari ini penting nggak untuk kalian? Menambah pengetahuan kalian tentang perdagangan, perdagangan internasional. Kalau bisa kita mengetahui tentang perdagangan internasional. Namanya internasional itu ya antar negara. Oke, sebenarnya. Nah, jadi materi kita hari ini tentang perdagangan internasional. Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan dulu kira-kira apa sih tujuannya mempelajari perdagangan internasional ini? Nah, apa yang hendak kalian capai melalui pertemuan kita hari ini? Harusnya ada manfaatnya kan? Harusnya ada manfaatnya. Ya, dengan adanya pelajaran ini kalian bisa mendapat ilmu, bisa memahami tentang perdagangan internasional. Kira-kira apa tujuannya? Tujuan yang Ibu harapkan di sini ada 4. Nah, pelajaran kita kali ini itu namanya model pembelajaran yang Ibu ambil itu namanya model problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Nah, apa artinya? Nanti di dalam kelompok, kalian nanti akan diskusi kelompok. Kalian akan membahas berbagai permasalahan yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Jadi kalian punya apa lagi? Apa sih konsep perdagangan internasional lagi? Kalian harus mampu memecahkan masalah terkait perdagangan internasional. Itu pembelajaran problem based learning. Nah, sebelum mampu memecahkan masalah, yang pertama harus kuasai dulu, harus mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Bisa dan tidak siap kita belajar hari ini, kalian bisa menguasai, mampu menjelaskan. Kalau ditanya apa sih perdagangan internasional itu, di luar bisa kalian jawab. Ya. Yang kedua, mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Apa sih faktor-faktornya kenapa terjadi perdagangan internasional? Tujuan yang ketiga, kalian nanti mampu menjelaskan manfaat. Ada nggak manfaat perdagangan internasional? Pasti ada. Kalau nggak ada, mungkin dijalankan, ya kan? Jadi kalian mampu memahami dan menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Kemudian yang terakhir, tujuan yang terakhir nanti kalian mampu namanya menganalisis hambatan perdagangan internasional. Segala rintangan, tantangan dalam perdagangan internasional, kalian mampu menganalisis masalahnya dan mencari solusinya. Itulah tujuan kita belajar hari ini. Ibu harapkan setelah selesai nanti ini, yang keempat tujuan ini bisa kalian selesai. Bisa kira-kira? Oke, mudah-mudahannya. Ya. Nah, untuk memulai pelajaran kita, Ibu akan menampilkan dulu sebuah video ya. Sebelum kita diskusi dan membahas, Ibu akan menampilkan dulu sebuah video. Tentu saja bisa, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Mohon ditunggu. Ini mah, tadi aku lihat di TV ada perabot rumah tangga bagus mah. Boleh nggak ya mah kita beli itu? Emangnya itu apaan ya? Vakum karpet mah. Berapa harganya nak? 800.000 mah. Boleh nggak mah? Wah, ternyata vakum tadi dari Cina loh. Wah, lumayan jauh juga ya. Tapi untungnya kita bisa beli lewat online. Terus itu pembayarannya gimana ya? Pembayarannya bisa dengan cara ditransfer. Oke. Nah, sampai di situ videonya. Kira-kira ada nggak yang nggak mengerti tentang video itu? Kira-kira video itu tentang apa? Membahas tentang apa? Ada hubungannya dengan perdagangan internasional. Video yang pertama, siapa yang bisa memaparkan coba? Tentang video yang pertama dia ngapain? Coba si Sarifah. Ya, video yang pertama membeli secara langsung dan membayar secara langsung dengan menggunakan apa? Uang, ya, tunai dan uang dolar. Nah, dari rupiah ke dolar, berarti dia melakukan perdagangan internasional. Nah, dolar Amerika, namanya berarti pembelian dari Indonesia
Indonesia ke Amerika. Nah, tetapi barangnya sudah sampai dulu baru dia bayarkan. Nah, video yang kedua tentang apa? Pembelian barang secara online, tetapi juga masih pembelian antar negara. Jadi dia membayarnya dengan transfer. Nah, jadi kedua video ini salah satu contoh perdagangan internasional. Bisa paham ya? Masih pengertiannya? Pengertian perdagangan internasional itu apa? Itu ada pengertian perdagangan internasional, yaitu proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Berarti harus ada tujuannya. Jadi boleh dilakukan dua negara atau lebih. Tujuannya mendapatkan keuntungan. Namanya tujuan berdagang yang mendapatkan keuntungan. Oke, sampai situ paham nggak kira-kira? Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Kenapa harus ada perdagangan internasional ini? Nah, yang paling utama, bisakah kita hidup sendiri? Bisakah Indonesia ini hidup sendiri tanpa bantuan negara lain? Enggak. Tidak semua barang bisa diproduksi di negara kita yang kita butuhkan. Contoh handphone. Handphone itu barang impor, dibeli dari luar negeri. Sementara handphone itu sudah salah satu kebutuhan pokok, ya kan? Jadi kita butuh luar negeri, negara lain yang memproduksi handphone supaya kebutuhan kita terpenuhi. Ada enggak yang kita kirim, kita ekspor keluar? Ada juga. Apa contohnya yang kita rempah-rempah, biasanya hasil alam itu banyak kita ekspor ke luar. Rempah-rempah seperti yang dibilang kita tadi. Kemudian sawit, karet, nanti diolah di sana. Setelah diolah jadi bahan, kita beli lagi. Jadi harus saling membutuhkan. Hanya terjadi perdagangan internasional. Secara intinya ini, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi? Yang pertama, karena adanya perbedaan sumber daya alam. Kemudian, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ini yang paling berpengaruh. Iya kan? Paling berpengaruh sekali ya kualitas SDM kita ini. Kalian ini nanti generasi penerusnya. Kira-kira bisa nggak SDM kita menghasilkan sesuatu yang bisa diekspor keluar nanti, dijual keluar? Mudah-mudahan nanti generasi kalian nanti udah bekerja, kalian bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dikirim keluar. Apa kira-kira ada nggak kalian tahu contoh batu-bara yang sudah diekspor keluar? Batik. Oke, batik itu dari mana? Iya, betul. Songket batubara, pernah nggak kalian lihat songket batubara? Itu sudah mendunia, sudah diekspor sampai ke luar negeri. Itu salah satu hasil dari daerah kita, dari Kabupaten Batubara. Bahkan sudah sampai fashion show di Paris Fashion Week katanya. Itu akhirnya itu dari sini, hanya di apa? Dimodifikasi di sana dan dipakai model sana, model orang luar itu. Cuman produknya dari batubara. Ada di Taiwan memproduksi. Nah, itu salah satu produk yang mendunia dari Kabupaten Batubara. Nah, hasil alam banyak, udang, lobster, ya kan? Manfaatnya perdagangan internasional itu kira-kira sini apa? Iya, dari situ jelas ya. Yang pertama apa itu, Nak? Iya, manfaatnya mempererat hubungan. Kalau kita bekerja sama dengan negara lain, hubungan kita bisa lebih baik. Setiap negara dapat memenuhi dia. Kita butuh pesawat misalnya, bisa kita beli dari luar negeri. Mereka butuh karet misalnya, mereka beli dari kita. Saling memenuhi kebutuhan. Meskipun banyak manfaatnya, tetapi tetap ada peraturan dalam melakukan perdagangan internasional. Peraturan yang siapa yang buat? Itu rata-rata pemerintahannya setiap negara. Dan peraturan negara itu beda-beda. Nah, apa kira-kira peraturan yang pemerintah ambil? Yang pertama, proteksi, kebijakan untuk melindungi produksi dalam negeri. Sampai di sinilah dulu materinya. Kira-kira udah paham nggak? Dengan penjelasan ini bisa paham nggak, Nak? Pengertian perdagangan internasional udah ya? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Apa manfaatnya? Kemudian apa hambatannya? Sudah? Sudah. Nah, di sini kita akan membentuk kelompok. Nah, kalian akan membahas
dana minyak kelapa sawit. Dilarang sebulan, Indonesia berpotensi kehilangan dana hingga 3 miliar. Itu satu masalah nggak? Indonesia kehilangan uang 3 miliar karena ekspor minyak kelapa sawit dilarang. Dan sebelum ke sini, tahu nggak perbedaan ekspor dan impor? Dari sini dulu, apa pengertian ekspor? Ya, coba silakan. Ekspor artinya mengirim, lebih lengkapnya dari mana ke mana? Iya, menjual barang atau mengirim barang atau jasa dari satu negara dan negara lain. Nah, kebalikannya impor. Apa pengertian impor? Iya, maksudnya barang dari atau membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi X itu keluar, im itu ke dalam. Bisa kan bedakannya? Oke. Nah ini kita mengirim, katanya dilarang dalam sebulan. Mungkin nggak Indonesia? Namanya biasanya kita mengekspor minyak kelapa sawit. Tiba-tiba dalam sebulan aja kebayang dan rugi sampai 3 miliar. Gimana sampai setahun? Itu salah satu masalah perdagangan kita internasional. Kelompoknya tadi yang sudah kita susun kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, dan bahas dulu permasalahan itu nanti. Oke, nah silakan. Duduk kelompok berdiri, rapatkan ini meja. Kita bagi kelompok ya nak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di sini ibu akan membagikan LKPD namanya, lembar kerja. Nah, satu kelompok. Ini nanti akan kalian diskusikan ya. Ibu harap semua aktif, semua ngasih pendapat. Oke? Bagikan ya. Nah, ini juga ibu kasih tambahan banyak aja, jadi bisa kalian baca di sini tambahannya, untuk dibaca aja. Satu aja satu kelompok. Cara mengisinya, isi nama kelompoknya di sini, kemudian inilah kolom ini langsung kalian jawab. Kalian isi langsung di sini ya. Satu aja satu kelompok, oke? Nah, silakan didiskusikan lah. Bisa dibaca juga bukunya. Nah, masalah yang mau dituliskan di sini masalahnya. Ada berapa kira-kira masalah yang mau dituliskan? Ini masalah ya. Kemudian negara kadang-kadang kira-kira penjelasannya apa mereka sering dan apa kira-kira tulisan ya.
Kemudian kemudian ini masalah nggak? Ini satu dari masalah kemudian Indonesia berpotensi kehilangan ini masalah nggak? Jadi ada berapa masalah? Dua, ya ada dua. Istilah problem. Kemudian yang di sini kira-kira ada kemudian kenapa ini bisa di sini solusinya harus supaya jangan sampai mendarat. Terkait dengan pandemi ini ya. Penilaian keaktifan dalam kelompok dan penilaian presentasi ke depan. Oke, usahakan aktif semuanya. Bukan itu dapat. Nanti diberinya isi. Iya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang udah siap? Kelompok berapa nak? Iya, oke. Kelompok 1 sudah siap. Nah, silakan. Sekarang yang dipersilakan dulu kelompok 1 maju ke depan. Ya, menampilkan hasil diskusi. Kelompok yang lain bisa diperhatikan ya nak. Kalau ada yang mau ditanya nanti boleh bertanya. Kami perkenalkan kami dari Pendapat kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang ekspor Indonesia drop 40% akibat pandemi. Masalah yang muncul dalam artikel ini tentang ekspor Indonesia yang drop 40% akibat pandemi. Solusi untuk masalah ini tetap melakukan ekspor, tetapi dengan syarat menerapkan protokol kesehatan saat melakukan ekspor. Dan solusi untuk pandemi yaitu melaksanakan dan menerapkan protokol kesehatan agar pandemi. Buat teman-teman yang ingin bertanya silakan. Sekian presentasi dari diskusi kami ini. Semoga dapat bermanfaat. tepuk tangan untuk kelompok 1. Tiga. Itu kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 ke depan.
Indonesia berpotensi kehilangan dana hingga 3 miliar. Masalah yang muncul dalam artikel yaitu ekspor CPO dilarang sebulan. Dan yang kedua, Indonesia berpotensi kehilangan dana hingga 3 miliar. Analisasi masalah mengapa hal tersebut bisa terjadi. 1. Karena kebijakan membatasi jumlah ekspor barang dari suatu negara. Yang kedua, karena ekspor dibatasi sehingga merugikan negara. Solusi yang dapat diberikan, negara tidak membatasi ekspor dan impor dalam suatu negara supaya tidak ada kerugian dalam negara. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Yang tadi solusi kalian tadi tidak membatasi impor ya, tidak membatasi ekspor. Nah, kalau negara tidak membatasi ekspor, apakah nanti nggak akan jadi masalah? Maksudnya negara tidak membatasi ekspor, suatu negara membatasi ekspor. Mana? Sudah? Ada lain? Ada yang lain? Demikianlah hasil presentasi kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Semuanya bagus ya. Ngasih solusinya sudah bagus, sudah mantap. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 juga, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, kira-kira dari hasil pembelajaran kita ini, diskusi kalian, siapa yang bisa ngasih kesimpulannya tentang perdagangan internasional? Ya, ada yang bisa ngasih kesimpulan? Coba, siapa yang bisa? Dari kelompok 4 tadi tuh, mana saja? Ngasih kesimpulan. Katika, ayo silakan. Perdagangan untuk negara itu sangat penting bagi negara masing-masing. Karena negara nggak bisa membutuhkan negara itu sendiri. Jadi perdagangan antar negara itu sangat dibutuhkan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Katika. Ya, kesimpulannya betul. Perdagangan antar negara itu memang harus dan sangat penting. Karena satu negara tidak bisa hidup tanpa negara lain. Kita saling membutuhkan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, waktu sudah mulai apa? Tadi ada nggak nak yang mau ditanyakan? Ada kira-kira yang belum paham? Dari mulai pengertian, manfaat, gambaran, atau masalah. Ada kira-kira yang mau ditanyakan tentang perdagangan internasional? Yang bisa kira-kira mengatasi perdagangan internasional? Bisa. Bisa. Oke. Kalau bisa ya. Nah sekarang ini ada lagi soal. Nah soal ini kalian kerjakan dalam waktu 5 menit aja ya. Soal biar ganda 10 soal langsung keliling kalian di sini. Oke? Nah ibu mau tahu seberapa banyak pemahaman kalian tentang materi kalian. Oke? Dan kalau bisa nak jangan melihat kemana. Ibu kalian tahu aja. Kira-kira kamu sudah paham ya? Jadi ya, kata dulu lihat materi di buku. Cara menjawabnya. Baik, sudah ya. Tulis namanya ya. Langsung aja lingkar ya nak. Ulang ya.
Nah, aku buka dulu ya. Habis waktunya. Silakan Ibu. Ya, dulu ya. Nah, inilah hasil evaluasinya, nanti kita akan periksa ya. Kira-kira sudah paham belum ya? Nah, sekarang Ibu mau bertanya, nah, gimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan nggak? Iya. Ada nggak yang kalian dapat ilmu hari ini? Ada. Coba siapa yang bisa ngasih pendapat? Kira-kira kau mau nggak lagi model seperti ini kita lakukan ke pertemuan berikutnya? Oke. Nah, ini mengasah kalian untuk berpikir ya kan, untuk mencari solusi. Oke. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Dan untuk minggu depan, materi kita minggu depan adalah tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Jangan lupa dibaca bukunya di rumah. Minggu depan nanti kita bahas sama-sama di sekolah ya. Tapi dibaca dulu di rumah. Oke. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita berdoa dulu ya. Seperti tadi membuka kita pimpin doanya. Ya, Abra, sebelum kita pulang marilah kita ucapkan terima kasih dan yang berdoa dimulai. Doa selesai. Pada guru bersalam. Selamat siang, Bu. Selamat siang.